Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi semakin beriman, semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan hujan-hujan ini kita tetap datang ke rumah Allah, duduk bersimpuh dan melaksanakan solat zuhur berjamaah. Lewat akibat ini Allah angkat wabah pandemi dan Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalam yang begitu indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idmanu lisittan min anfusikum. Ada 6 perkara dan hendaklah kalian menjamin kepadaku 6 perkara ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan menjamin kalian dengan surga. Masya Allah. Adoman lakumul jannah, aku jamin kalian dengan surga. Jadi kalau kita bisa menjaga 6 perkara ini, Nabi Muhammad SAW akan menjamin kita dengan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya sahabat, mahwa bi'awwali Rasulullah. Apa 6 perkara itu? Yang pertamanya ya Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu iza haddastum. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila engkau berkata, hendaklah engkau jujur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa. Asduku iza hadastum. Berkata jujurlah engkau ketika berkata. Saat ini banyak orang yang mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk susah berkata jujur. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mereka hanya banyak menjual janji. Mereka hanya banyak berkata-kata yang mohon maaf lahir batin kata-katanya itu membuat mereka terpeleset menjadi orang-orang yang munafik. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya janji-janji palsu yang mereka ucapkan. Maka Bapak Ibu jujur, karena jujur ini mohon maaf perkara yang ringan tapi susah kita amalkan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaminkanlah diri kita, lidah kita ini, apapun yang keluar dari kalimat lisan kita ini adalah perkataan-perkataan yang jujur. Makanya Allah menitipkan pesan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hei orang-orang yang beriman, kau baru dianggap beriman, kau baru dianggap dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kau dinyatakan bisa menjadi orang yang bertakwa apabila engkau mampu berkata jujur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah lihat berapa banyak orang yang mohon maaf tidak jujur. Sampai-sampai mohon maaf dia tipu mohon maaf hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Bahkan sampai-sampai mohon maaf dia rubah pasal-pasal undang-undang seenak-enaknya saja. Bahkan sampai-sampai dia cari pasal-pasal bagaimana orang-orang yang benar menegakkan kebenaran bisa menjadi orang yang salah, dan orang yang salah bisa menjadi benar. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'ufu idza wa'adtum. Kata Nabi Muhammad, tunaikanlah janji apabila kalian berjanji. Maka mohon maaf jikalaulah ada suami istri yang berjanji kepada anak, tunaikanlah segera janji tersebut. Apabila mohon maaf ada kakak beradik berjanji, kalau tanah ini terjual dek, nanti aku berangkatkan engkau umroh, aku berangkatkan engkau janji. Namun tanah terjual, adiknya belum juga berangkat haji dan umroh, maka tunaikanlah, karena janji ini nanti akan kita tagih. Makanya malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, i'mal masita fa innaka mujuzin bih. Muhammad, banyak-banyaklah engkau berjanji, tapi setiap janji yang engkau lakukan akan nanti ditagih oleh Allah. Maka orang yang paling menyesal
para caleg Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka jual janji. Para mohon maaf penjabat-penjabat negara, berapa banyak mereka jual janji, tapi janjinya satu pun tak ada yang ditepati. Maka mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil akhir. Nauzubillah min. Maka orang yang bisa menjaga dirinya, tidak mengingkari janjinya, dia amanah, dia jalankan mohon maaf janji-janjinya tersebut, dia tunaikan, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang dijamin oleh Nabi Muhammad SAW akan surganya Allah. Maka Pak, siapapun nanti keluarga Bapak yang mohon maaf ingin menjadi penjabat, sisipkan satu kalimat kepadanya, jangan pernah ingkar janji, tunaikanlah janji. Karena sekarang banyak Pak caleg hanya jual janji. Betul apa betul? Maka mohon maaf Bapak Ibu yang bisa menjawabnya, karena Bapak Ibu yang pernah mengalaminya. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad yang ketiga, wa'addu idza u'tumintum. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ketika diberikan amanah, dia jalankan dengan baik amanahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya nitip pesan, hati-hati dengan amanah. Pak, harta amanah. Pak, anak-anak adalah amanah. Maka Nabi Muhammad mengeluarkan statement, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hati wahai manusia, hartamu, anak-anakmu akan menjadi fitnah, akan menjadi bala. Kapan? Ketika kita meninggal dunia. Hati-hati dengan harta. Mohon maaf lahir batin, Nabi Muhammad pernah turun Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad dibawa ke dalam surga. Sampai dalam surga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wa kulluhum daqalal jannah. Jibril, apakah orang yang antri masuk surga tadi sudah masuk semua? Sudah ya Rasulullah. Kalau sudah, kenapa di depan jendela ada sepasang kekasih yang tidak bisa masuk surga? Ya Rasul, mereka orang baik, mereka orang soleh, tapi sayang ya Rasul, mereka ditunda masuk surga. Kenapa? Karena hari ini kedua anaknya sedang ribut, karena hari ini anaknya sedang bertengkar, karena hari ini anaknya sedang membunuh gara-gara harta warisannya ya Rasulullah. Maka Bapak Ibu, anak adalah amanah, harta juga adalah amanah untuk kita tunaikan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Maka persiapkanlah Bapak Ibu anak-anak kita menjadi anak yang insya Allah bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, wahfazu furujakum, maka jagalah kemaluanmu. Berapa banyak Pak, mohon maaf, orang-orang terpleset harta tahta wanita. Mohon maaf, orang-orang sukses, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terpleset gara-gara apa? Hartanya berlebih, gara-gara jabatannya terlalu tinggi, gara-gara apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Gara-gara mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wanita. Maka Pak, mohon maaf, utuhnya rumah tangga ketika kita mampu menjaga pandangan. Utuhnya rumah tangga ketika kita mampu menjadi orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat istri yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalaupun dia kurang, tuntun dan bimbinglah. Kalaupun mohon maaf lahir batin dia menyakitkan, bersabarlah. Karena mohon maaf, dengan kita bersyukur dan bersabar, Allah akan tambahkan nikmat. Karena Allah sudah bersumpah, dan Allah layangkan sumpahnya dengan nun taukid, la in syakartum la azidannakum. La azidannakum, ada nun taukid, artinya Allah bersumpah akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi ketika engkau kufur, akan aku berikan engkau azab. Berapa banyak orang yang terpleset Pak, menikah dengan yang lebih muda ketimbang istrinya yang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan, anak-anaknya menjadi pelawan, anak-anaknya mohon maaf pengedar narkoba, bahkan mohon maaf anak-anaknya berani membunuh orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Maka Nabi pun menjamin orang-orang yang bisa menjaga kemaluannya, menjaga pandangan matanya, dan menjaga semua yang perlu dijaga, maka Nabi akan jaga dia dan jamin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, wa ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Dan yang terakhir, wa kufu aidiakum, dan jagalah tangan kalian. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan, yang mohon maaf punya tanda tangan, hati-hatilah dalam menandatangani sesuatu yang haram kita tanda tanganin. Mohon maaf, kita memang kebagian, tapi segala sesuatu yang kita kebagian dari yang haram nanti akan membuat kita memberikan kepada keluarga kita juga yang haram.
wa kullu lahmin wa nabatin finnar. Maka segala sesuatu yang kau berikan kepada mulut, istri dan anak-anakmu, nanti dia akan menjadi bengkak dan dipecahkan oleh Allah berupa nanah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Maka orang yang bisa menjaga, menundukkan pandangan, maka banyak-banyaklah kita memandang ke bawah, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalau kita banyak mandang ke atas, kita akan menjadi orang yang kufur. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak mendengar gelegarnya suaramu. Wa innallaha la yanzuru ila wajhikum, Allah tidak pandang wajahmu yang pura-pura alim, yang pura-pura baik, yang pura-pura melakukan amal-amal soleh. Tapi wa yanzuru liqalbikum, yang Allah lihat adalah isi hati kita. Maka ikhlaslah kita dalam beramal, Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita menundukkan pandangan, artinya menjadi orang yang tawaduk, tidak menjadi orang yang sombong. Karena orang yang sombong diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, wa la tadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasul? Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zahra sifat kesombongan, keangkuhan. Na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita lebih banyak memberi, lebih baik daripada kita menengadah. Maka jagalah tangan kita Bapak Ibu, jangan pernah kita mencuri yang bukan hak kita. Karena di sini kata Nabi Muhammad, kufu aidikum. Ada 3 artinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita banyak memberi. Yang kedua, jangan pernah kita mengambil yang bukannya hak kita. Sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tingkat ekonomi kehidupan memang susah karena adanya wabah pandemi dan Covid. Tapi jangan pula kita orang yang menjadi kehilangan iman. Gara-gara kehilangan iman, kita mampu melakukan segala cara. Yang haram kita katakan halal, yang halal kita katakan itu haram. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya kita mencari rezeki, mengejar dunia ini Bapak Ibu dengan sikut kanan sikut kiri, dengan sikut kiri, dengan sepak kanan sepak kiri. Saudara-saudara pun kita hianati. Na'udzubillah min zalik. Bahkan sampai-sampai ada yang nekat, cucu Rasulullah pun dia mampu menenggelamkannya, memenjarakannya. Na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu, jaga diri kita dari 6 perkara ini, maka Rasul akan menjaga kita dan melindungi kita serta menjamin kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama Bapak Ibu? Berkata jujurlah. Apa yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tunaikanlah janji. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Laksanakanlah amanah berupa harta dan anak-anak kita dan juga jabatan yang Allah titipkan. Kemudian apalagi? Jagalah kemaluan kita. Dan yang kelima, tundukkanlah pandangan mata kita. Dan yang terakhir, yang keenam, jagalah tangan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang 6 ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menghantarkan kebaikan buat kita. Dan insya-Allah ketika kita amalkan yang 6 perkara ini, kita mendapat jamin dari Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan bersama baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.